Venezia masih tertahan di zona degradasi. Tim Jaidzes, Venezia, berada di jalur degradasi. Pada Minggu, 9 Februari 2025, pekan ke-24 Liga Italia menyuguhkan 5 pertandingan. Laga pada hari Minggu dibuka dengan duel Venezia versus AS Roma di Stadion Pierluigi Penzo. Jaidzes, bek timnas Indonesia, kembali menjabat sebagai kapten Venezia di laga tersebut. Namun, Venezia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari AS Roma. Gol tunggal dalam pertandingan itu dicetak oleh Paulo Dybala melalui penalti pada menit ke-57. Venezia dihukum penalti oleh wasit setelah Alessandro Marchandali melanggar Angelino di area terlarang. Dybala maju sebagai eksekutor dan sukses mengeksekusi penalti dengan tembakan ke arah kiri gawang, mengecoh Ionut Radu yang melompat ke sisi berlawanan. Kekalahan ini semakin mendekatkan Venezia kepada ancaman degradasi ke Serie B. Saat ini, tim yang dilatih Eusebio Di Francesco menempati posisi ke-19 dengan 16 poin dari 24 pertandingan, tertinggal 5 poin dari Empoli yang berada di posisi aman. Dengan tersisa 14 pertandingan, Venezia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan agar terhindar dari degradasi. Inter berpeluang dekati Napoli, Fiorentina siap tampilkan Fagioli dan Zaniolo. Inter berkesempatan memperkecil jarak dengan Napoli menjadi hanya 1 poin saat menghadapi Fiorentina pada lanjutan Serie A pekan ke-24. Pertandingan ini akan berlangsung di San Siro pada Selasa 11 Februari pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Menariknya, kedua tim baru saja bertemu pada Jumat lalu dalam laga tunda pekan ke-14 yang sempat dihentikan akibat kondisi darurat medis yang dialami Edoardo Bove. Dalam pertandingan tersebut, Fiorentina berhasil meraih kemenangan 3-0 di Stadio Franchi melalui 2 gol Moiskin dan 1 gol Luca Ranieri. Kini, hanya berselang 4 hari, Inter dan Fiorentina kembali berhadapan di San Siro. Karena laga ini merupakan bagian dari pekan ke-24, kedua tim dapat memainkan pemain anyar yang mereka rekrut pada bursa transfer Januari lalu. Inter harus melakukan beberapa perubahan dalam skuadnya. Denzel Dumfries harus absen karena hukuman akumulasi kartu, sementara Joaquin Correa dan Federico Di Marco belum berada dalam kondisi 100% fit. Di Marco juga dikabarkan mengalami gejala flu. Selain itu, bek Stefan De Vrij berpotensi diistirahatkan agar Francesco Acerbi bisa kembali tampil sebagai starter setelah absen 2,5 bulan akibat cedera paha serius. Sementara itu, Fiorentina juga mengalami kendala dengan absennya pelatih Raffaele Palladino yang harus menjalani larangan mendampingi tim dari sisi lapangan. Selain itu, bek Pietro Comuzzo juga harus menonton dari tribun. Namun, Fiorentina berpeluang menampilkan Nicolo Zaniolo untuk pertama kalinya setelah kepindahannya dari Galatasaray pada hari terakhir bursa transfer. Mantan gelandang Juventus, Nicolo Fagioli, juga bisa menjalani debutnya, menggantikan Yacine Adli yang tengah cedera. Desember lalu dipecat, Alessandro Nesta bakal kembali latih Monza. Situasi di Monza semakin memanas setelah hasil buruk yang didapat di Serie A. Pelatih Salvatore Bocchetti dikabarkan akan segera dipecat menyusul 6 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilaluinya. Bocchetti baru ditunjuk pada akhir Desember untuk menggantikan posisi Alessandro Nesta, namun gagal memberikan perubahan yang diharapkan. Kekalahan telak 5-1 dari Lazio seakan menjadi akhir dari masa jabatannya, meninggalkan Monza di dasar klasemen. Dengan hanya mengumpulkan 3 poin dalam 7 pertandingan, Monza terpuruk 8 poin dari zona aman. Kini, keputusan untuk memanggil kembali Nesta ke kursi pelatih tampaknya tinggal menunggu waktu. Pelatih Salvatore Bocchetti diharapkan dapat membalikan keadaan Monza setelah ditunjuk menggantikan Nesta. Namun, harapan tersebut tidak terwujud, dan hasil buruk terus menghantui tim. Monza kini berada di posisi terendah Serie A dengan hanya 3 poin dari 7 pertandingan di bawah kepemimpinan Bocchetti. Meskipun ada harapan di awal kedatangannya, realitas pahit harus dihadapi dengan kekalahan beruntun. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pemecatan Bocchetti hanya tinggal menunggu waktu. Dengan Adriano Galliani, wakil presiden dan direktur klub, sudah bersiap untuk membawa kembali Nesta, situasi di Monza semakin mendesak. Nesta sebelumnya menangani Monza dengan catatan 10 poin dari 17 pertandingan, termasuk hasil imbang 1-1 melawan juara bertahan Inter. Petinggi AS Roma ungkap rencana rekrut gelandang Inter Milan, tepis isu dekati bomber Udinese.
Petinggi AS Roma mengungkap rencananya untuk merekrut gelandang Inter Milan, Davide Fratesi di musim panas. AS Roma membatasi diri dalam mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin untuk menjaga financial fair play. Sebagai gantinya, AS Roma akan mengupayakan perekrutan pemain-pemain elit untuk menambah kekuatan tim menghadapi musim depan. Nama pertama yang mencuat dalam daftar belanja Giallorossi adalah Davide Fratesi dari Inter Milan. Manuver tersebut dibeberkan Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi. Klub telah mengusahakan kesepakatan untuk Davide Fratesi dari Inter, ujarnya dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, Senin, 10 Februari 2025. Pemain internasional Italia Fratesi tetap menjadi target kuat bagi Giallorossi. Kami telah bekerja sama dengan Fratesi, dengan dia, dengan agen dan dengan Inter. Kami hampir mendapatkannya, kita lihat apakah kedatangannya dapat dicapai dalam waktu 4 bulan. Dia, atau gelandang dengan kualitasnya. Sandro Tonali tak akan kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Agen Sandro Tonali, Beppe Rizzo, menegaskan bahwa gelandang Newcastle United itu tidak akan kembali ke Serie A dalam waktu dekat, meskipun ada rumor ketertarikan dari Inter Milan dan Juventus. Sandro Tonali bergabung dengan The Magpies dari AC Milan pada Juli 2023 dengan biaya sekitar 55 juta pound sterling. Ia langsung mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan 5-1 atas Aston Villa, tetapi awal yang menjanjikan itu terganggu oleh skorsing 10 bulan akibat pelanggaran aturan taruhan di Italia. Akibatnya, ia harus absen sepanjang sisa musim pertamanya di Newcastle dan juga melewatkan Euro 2024. Setelah menjalani hukuman, Tonali kembali bermain melawan Nottingham Forest pada Agustus dan sejak itu menjadi bagian penting dalam skuad Eddie Howe. Ia telah menjadi starter dalam 9 pertandingan terakhir Newcastle United, membantu tim meraih 7 kemenangan dalam periode tersebut. Performa apiknya memicu spekulasi bahwa ia bisa hengkang dari St. James' Park pada akhir musim. Namun, Beppe Rizzo membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa sang pemain berusia 24 tahun memiliki nilai yang sulit dijangkau oleh klub-klub Italia. Sandro adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Saat ini, nilai pasarnya sangat tinggi dan sulit dijangkau klub-klub Serie A. Saya melihat karirnya akan berlangsung jauh dari Italia, ujar Rizzo kepada La Repubblica via Calcio Mercato. Dengan kontrak yang masih tersisa 3,5 tahun, kecil kemungkinan Newcastle akan melepasnya dalam waktu dekat. Manajer Eddie Howe juga mengapresiasi kontribusi Tonali, terutama setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Brentford pada Desember. Inter Milan incar bintang muda Bologna untuk regenerasi skuad. Inter Milan sudah merencanakan langkah untuk jendela transfer musim panas dan tertarik pada 3 pemain yang saat ini bekerja di bawah asuhan Vincenzo Italiano di Bologna, menurut laporan pada Sabtu 8 Februari. Inter Milan saat ini memiliki skuad tertua di divisi tersebut. Dari para pemain yang diturunkan di Serie A musim ini, tim Inter memiliki usia rata-rata 29 tahun, hampir setahun lebih tua dari tim tertua kedua di Liga, Napoli, usia rata-rata 28,1 tahun. Dengan mengingat hal itu, prioritas Inter di bursa transfer musim panas adalah menurunkan rata-rata usia pemain Inzaghi, menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport. Laporan hari Minggu 9 Februari mengklaim bahwa Nerazzurri sudah memiliki beberapa pemain dalam pikiran untuk memperkuat dan menurunkan usia rata-rata skuad di jendela transfer berikutnya. Salah satunya adalah penyerang Santiago Castro, yang dijuluki sebagai pewaris tahta Lautaro Martinez di San Siro. Pemain berusia 20 tahun itu terus tampil mengesankan di depan gawang untuk Bologna, dengan 6 gol Liga musim ini, ditambah 2 gol dalam 2 pertandingan di Coppa Italia, serta 7 assist di semua kompetisi. Satu lagi pemain yang perlu dipantau Inzaghi dan stafnya di lini depan adalah Francesco Pio Esposito, yang saat ini telah mencetak 11 gol dalam 21 penampilan untuk Spezia di Serie B musim ini. Hal itu menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di Liga. Saat ini ia dipinjamkan dari Inter dan akan kembali ke San Siro pada musim panas, dan bisa menjadi pilihan cadangan bagi pemain seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, menurut La Gazzetta dello Sport.